Bapak Ibu Jemaat. Mari kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita. Kita tahu Allah kita adalah Allah yang hebat, amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita, kita sorak-sorai hari ini. Mari saya katakan, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama-Nya. Mari kita katakan lagi, bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama-Nya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Mari kita sambut Tuhan kita, Allah yang Maha Kuasa, amin. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama-Nya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi kita sorakan. Nama Yesus, menara yang kuat. Amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Yang percaya sekali lagi. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus apa? Kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Mari lebih dahsyat lagi. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Namanya di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi sorak-sorai yang paling dahsyat untuk Tuhan. Kita semua adalah jemaat yang diberkati, amin. Amin. Sekali lagi kita sorakkan namanya. Mari kita nyatakan kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, amin. Aku diberkati, aku dilimpahi
tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup, amin. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan apa? Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tepuk tangan semuanya di atas kepala dong. Sebab Allah kita adalah Allah yang sanggup, amin. Mari kita nyatakan. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup, sekali lagi. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari kita nyatakan, aku diberkati. Diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup, Amin. untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Amin. Haleluya Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Bapa. Kami menyembah Sang Raja di tempat ini. Kau Raja yang sungguh mengasihi setiap kami Tuhan. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sama-sama dinyatakan lagu ini dari iman kita. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau
tempatku berharap, berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau, hanya Kau Tuhan. Oh, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau. Kita sembah Raja kita di tempat ini. Kita bermasmur bagi Sang Raja. Hanya Kau tempat kami menyertakan harapan kami, Tuhan. Tiada nama lain, tiada raja lain, hanya Kau satu-satunya Bapa. Kau yang penuhi setiap kami, Tuhan. Kami tidak pernah berjalan sendirian, Bapa. Kau yang selalu memegang tangan setiap kami itu. Haleluya. Kita angkat pujian yang paling dahsyat buat Sang Raja di tempat ini. Hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku, sebab tangan kasih-Mu Tuhan, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Beri kemuliaan bagi Sang Raja di tempat ini. Dia Raja yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Kita mau rasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa. Dia selalu bekerja, Dia selalu bekerja. Meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun dalam lembah gelap, tak mengapa, asal Kau di sampingku. Walaupun masalah kami masih ada tuh, masalahku masih ada, kami percaya pada satu Raja. Percaya
punya kuasa, sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. Kita sembah Raja kita sembah ini. Kau Raja yang setia Tuhan. Rencanamu indah Tuhan. Rencanamu indah Tuhan. Lebih baik, jauh lebih baik dari rancangan kami Bapa. Kami mau letakkan harapan kami pada Engkau Bapa. Kami lepaskan pengharapan pada Engkau Bapa. Kau Raja yang layak kami tinggikan Tuhan. Menangkan sembahku. Kau Yesus, Yesus. Tak pernah sekalipun kami meragukan kuasa-Mu. Tak pernah sekalipun kami meragukan karya tangan-Mu Tuhan. Kami selalu percaya akan satu Raja di tempat ini. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Kami akan selalu percaya pada satu Raja. Walaupun masalah kami masih ada, kami percaya bahwa Engkau Raja yang tidak pernah tinggal diam Tuhan. Di dalam-Mu kami tidak pernah gagal, kami akan diproses, kami akan dimurnikan lebih dahsyat lagi Bapa. Kami menaikkan pujian ini lebih dalam lagi, lebih dahsyat buat Sang Raja di tempat ini. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang Sama dengan angkat tangan kita, kita sembah Raja kita nyatakan dengan yang pribadi lepas pribadi. walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Beri kemuliaan bagi Sang Raja di tempat ini. Dia Raja yang sungguh besar Tuhan. Amin. Yes God.
Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Oleh karena kasih anugerah-Mu, kami diizinkan untuk beribadah lagi Bapa. Kami mengucap syukur atas berkat-Mu, penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami sampai di hari ini Bapa. Kau terus lingkupi kehidupan kami Tuhan. Kau lindungi kami Tuhan. Dan sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Berbicaralah kepada setiap kami agar apapun yang disampaikan dapat menjadi rema dalam kehidupan setiap kami. Dapat menjadi jawaban bagi doa-doa kami Tuhan. Dapat menjadi jalan yang terbuka bagi setiap kami Tuhan. Kami angkat doa kami dan kami akan siapkan hati kami untuk beribadah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami taruh doa, haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, tanpa terasa hari ini kita sudah memasuki bulan yang ke-8 di tahun yang sedang kita jalani. Dan kita patut bersyukur kepada Tuhan karena di sepanjang bulan Agustus ini Tuhan memberkati umatnya, jemaatnya di tempat ini dengan mengirimkan para hamba Tuhan dari berbagai daerah. Bahkan ada yang dari benua yang berbeda. Ya. Ada yang dari Bandung, dari Denpasar, dan minggu depan kita akan dilayani oleh hambanya dari Melbourne, ada di tengah-tengah kita. Dan tidak usah terlalu panjang untuk menunggu minggu depan, hari ini pun kita diberkati melalui hambanya yang datang dari luar pulau Bali, dari kota Magelang, Jawa Tengah. Ada Pak Suko di sini bersama dengan Ibu Intan? Nah, enggak ada, oke. Berarti kalau Magelang dengan Wonosobo enggak terlalu jauh tentunya. Nah, saya mengenal beliau ini sudah lama sejak masih kalau ngomong jomblo rasanya kok gak enak. Sejak bujang begitu ya, dan waduh spiritnya luar biasa, fighting spiritnya itu luar biasa, tidak mudah nyerah Bapak Ibu Saudara-saudari. Laut pun akan diseberangi, gunung akan didaki, asal kehendak Tuhan tergenapi. Nah, saya yakin beliau datang hari ini bersama dengan istrinya, dan saya yakin kita semua pasti akan diberkati oleh firman Tuhan. Oleh karena itu buka hati kita baik-baik dan mari kita sambut hambanya Bapak Antonius Mulyadi dari GKPB Magelang. Baik, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar? Baik, luar biasa ya. Ini kali yang ketiga kalau tidak salah saya berkhotbah di tempat ini. Namun ini adalah kali yang pertama saya datang bersama dengan istri saya. Ya, bisa bangkit berdiri, ini istri saya yang setia. Yang setia selama 26 tahun mendampingi saya melayani Tuhan. Ya, baik, ada pepatah kesuksesan seorang pria ada wanita yang perkasa. Istri saya perkasa saudara, ya tentunya bukan dalam hal yang lain, perkasa itu dia perkasa di dalam doa. Amin. Ya, karena perkasa menolong saya, fisik saya jauh lebih besar daripada istri saya, betul ya. Otak saya lebih besar daripada otak istri saya. Tahukah saudara otak laki-laki itu lebih besar daripada otak perempuan. Ya. Jantungnya lebih besar. Jadi apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan? Tidak baik manusia seorang diri, aku akan berikan seorang penolong. Yang menolong sama yang ditolong kira-kiranya kuat mana saudara? Yang menolong. Jadi istri saya itu kuat di dalam doa menopang saya. Kalau saya berdiri,
pagi hari ini tetap melayani Tuhan, itu semua karena doa-doa daripada istri saya. Baik, puji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara sekalian, perlu saudara ketahui kalau Pak Narmo ini banyak berjasa di dalam kehidupan saya. Salah satunya yang mempertemukan saya bersama dengan istri ini jasanya Pak Narmo. 26 tahun yang lalu dan sekarang sudah membuahkan 4 orang anak. Ya, semua laki-laki Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang paling pertama, yang pertama namanya Musa, yang kedua namanya Yusuf, yang ketiga namanya Abraham, yang nomor 4 namanya Filipus. Ya, kami semua melayani Tuhan. Saya khotbah, istri saya pimpin puji-pujian, anak saya main musik semuanya. Kadang-kadang saya pun ikut turun dalam menghitung kolekte, saudara. Jadi diborong semua. Nah, itu hanya joke aja. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sepanjang bulan Agustus ini kita akan mempelajari sebuah topik. Topiknya tentang perjalanan iman yang sehat untuk sebuah kehidupan yang nyata. Berapa banyak yang rindu diberkati firman Tuhan? Baik, saya berdoa biar firman Tuhan ini boleh menguatkan iman saudara. Baik, dan kita akan sama-sama mempelajari dalam kitab Habakuk, saudara, yang terdiri hanya 3 pasal. Ya, Habakuk itu hanya terdiri dari 3 pasal. Kitab Habakuk ini sedikit unik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa unik? Karena kitab nabi-nabi yang lain itu berbicara tentang Allah mengutus orang nabi untuk menyampaikan pesan kepada bangsa Israel. Baik Yesaya diutus untuk menyampaikan pesan kepada Yehuda. Yeremia diutus untuk menyampaikan pesan kepada bangsa Israel. Tetapi Habakuk ini isinya saudara, bukan dia diutus untuk menyampaikan pesan kepada bangsa Israel, tetapi isinya merupakan penyampaian isinya itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Tuhan tentang keadilannya Tuhan. Sekali lagi, nabi-nabi yang lain diutus untuk menyampaikan pesan kepada bangsa Israel. Tetapi Habakuk, saudara, kalau saudara baca isi dari kitab Habakuk, itu adalah isinya tentang mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Tuhan tentang keadilannya Tuhan. Nah, minggu ini, pada minggu pertama, saudara, saya diberi judul yaitu Mengapa Tuhan, Why God? Yang diambil di dalam Habakuk pasal yang pertama ayat 2 sampai ayatnya yang keempat. Ya, saya akan bacakan. Dikatakan demikian. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itu sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jelas kita sudah baca. Ini bukan perintah Tuhan untuk menyampaikan pesan kepada bangsa Israel, tapi kitab Habakuk ini isinya adalah pernyataan dialog Habakuk kepada Tuhan. Ya, tentang keadilan Tuhan. Habakuk ini saudara hidup pada masa-masa terakhir kerajaan Yehuda, yaitu kurang lebih 605 tahun sebelum Masehi, yaitu sebelum pembuangan ke Babel. Setelah Raja Yosia yang takut akan Tuhan, itu wafat saudara, maka digantikan oleh raja-raja yang tidak takut sama Tuhan. Dan apa yang terjadi? Keadaan bangsa Israel pada saat itu sangat merosot saudara. Jadi bangsa ini kalau dipimpin oleh
raja yang takut akan Tuhan, maka bangsa ini diberkati oleh Tuhan, damai sejahtera saudara. Tetapi kalau bangsa ini dipimpin oleh raja yang tidak takut oleh Tuhan, apa yang terjadi? Bangsa ini menjadi kacau saudara, moralnya hancur, tidak takut kepada Tuhan saudara. Itu yang terjadi pada saat zaman Habakuk. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga bangsa Yehuda itu kembali kepada penyembahan-penyembahan berhala. Keadaan rohani dan moral bangsa Yehuda menjadi sangat rusak pada saat itu. Penyembahan berhala kembali. Dan hakim-hakim mulai tidak adil dan hukum Tuhan diabaikan. Orang kaya menindas orang miskin, kekerasan di mana-mana, pemimpin korupsi saudara. Itu yang sedang terjadi kalau bangsa ini dipimpin oleh raja yang tidak takut kepada Tuhan. Sama dengan bangsa Indonesia. Bangsa Israel dipimpin oleh raja yang takut kepada Tuhan. Maka apa yang terjadi? Bangsa itu menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Menjadi bangsa yang sejahtera. Tetapi ketika dipimpin oleh raja yang tidak takut kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Bangsa Israel saudara mengalami kemerosotan yang luar biasa. Mereka tidak takut kepada Tuhan. Penyembahan berhala terjadi. Kemerosotan rohani moral terjadi. Korupsi di mana-mana saudara. Seperti hari-hari ini saudara atas bangsa kita, bukan? Bangsa ini, kita ini sedang mengalami masa-masa sukar. Sedang masa-masa sulit Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan tambah baik. Dan kita tidak tahu sampai kapan. Dan tidak ada tanda-tanda saudara untuk membaik. Sekali lagi, bangsa Israel mengalami kemerosotan pada saat itu karena dipimpin oleh raja yang tidak takut kepada Tuhan. Nah, dari ayat tersebut saudara, Habakuk mulai bertanya kepada Tuhan. Ya, kenapa hal ini terjadi? Tapi Alkitab katakan Tuhan diam, saudara. Nah, ayat yang paling terkenal itu ada di dalam Habakuk pasal 2 ayat keempat. Dikatakan orang benar akan hidup oleh percayanya. Dan ayat ini kemudian saudara dikutip oleh Rasul Paulus di dalam Roma 1 ayat 17 yang mengatakan orang benar akan hidup oleh iman. Kesimpulan, bagaimana sikap orang beriman ketika situasi atau kondisi tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, saudara, Habakuk melihat bangsanya begitu kacau, melihat bangsanya tidak takut kepada Tuhan, melihat korupsi di mana-mana terjadi, saudara, kebejatan moral dan sebagainya. Pada saat itu Habakuk berseru kepada Tuhan, namun Tuhan tidak menjawabnya. Kurang lebih seperti itu pasal pertama. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang iman, iman adalah sesuatu yang bisa diukur saudara. Oleh sebab itu ada orang yang imannya besar, ada orang yang imannya kecil, ada orang yang punya imannya bertumbuh, dan ada orang yang punya imannya mandek. Ya, karena iman adalah sesuatu yang bisa diukur. Nah, Yesus seringkali saudara mengukur iman seseorang. Ketika dia berjumpa dengan perempuan Kanaan yang memohon kepada Yesus untuk Yesus menyembuhkan anaknya yang kerasukan. Apa yang dilakukan oleh Yesus ketika mendengar perempuan ini mengatakan bahwa anjing juga layak makan remah-remah yang jatuh dari atas meja tuannya. Lalu Yesus mengatakan, hai ibu, besar imanmu, terjadilah sesuai dengan imanmu. Jadi Yesus mengukur iman perempuan ini saudara besar sekali. Sama halnya Yesus mengukur iman seorang perwira Romawi yang tinggal di Kapernaum saudara. Dia datang kepada Yesus memohon supaya Yesus datang ke rumahnya untuk menolong karyawannya yang sakit saudara. Lalu dia mengatakan,
Yesus katakan, oke, aku datang ke rumahmu. Lalu orang ini mengatakan, tidak usah, katakan sepatah kata saja, maka hambaku pasti akan sembuh. Yesus mengatakan, mendengar hal itu Yesus mengatakan, tidak pernah aku mendengar orang yang punya iman sebesar orang ini di antara orang Israel. Jadi Yesus pun sering kali mengukur iman, saudara. Waktu Yesus bersama dengan murid-muridnya naik perahu, tiba-tiba ada badai mengamuk, saudara. Lalu Yesus tidur di buritan, lalu apa yang dilakukan oleh murid-murid? Murid-murid membangunkan Yesus, guru, guru, bangun, kita binasa. Lalu Yesus mengatakan, hei, kenapa kamu yang kurang percaya? Diam. Maka dalam seketika badai itu menjadi tenang. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi iman adalah sesuatu yang bisa diukur. Ada yang imannya besar, ada imannya kecil, ada imannya bertumbuh, dan ada iman yang mandul atau stunting, tidak berkembang. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak tahu saudara memiliki yang besar imannya, atau yang sedang, atau yang bertumbuh, atau yang mandul, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya berharap kita semua punya iman yang bertumbuh di tempat ini. Amin. Imannya bukan iman yang stunting, yang mandul dari dulu seperti itu saja. Tapi iman yang bertumbuh. Dan perlu saudara ketahui, iman juga adalah sesuatu yang bisa diimpartasikan. Iman adalah sesuatu yang bisa diakumulasikan. Ingat, ketika ada orang yang lumpuh digotong oleh 4 orang. Yesus mengatakan karena iman mereka. Artinya iman itu bisa digabungkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Iman adalah sesuatu yang bisa diimpartasikan. Pagi hari ini saya bukan hanya ingin menyampaikan informasi tentang iman. Saya ingin mengimpartasikan kepada saudara. Saudara iman, saudara bertumbuh. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau saudara bergabung dengan orang yang beriman, maka imanmu akan berkobar-kobar. Kalau saudara bergaul dengan orang yang beriman, saudara, iman itu bisa diakumulasikan. Sehingga terjadi mujizat dalam hidupmu. Kalau engkau dekat dengan orang yang beriman, maka iman itu bisa diimpartasikan kepada saudara. Tetapi sebaliknya kalau saudara bergaul dengan orang yang kepahitan, maka kepahitan pun bisa menular. Halo, ada amin. Kalau engkau bergaul dengan orang yang suka khawatir, saudara juga akan ikut-ikutan khawatir. Tetapi kalau saudara bergaul dengan orang yang beriman, saudara, maka iman itu bisa ditularkan kepada saudara. Pagi ini saya ingin menularkan iman kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya kita bersama-sama punya iman yang besar. Iman yang besar mendatangkan mujizat yang besar. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tahukah saudara apakah yang menjadikan alat pengukur untuk bisa melihat iman seseorang? Apa alat pengukur yang sering kali dipakai untuk mengukur iman seseorang? Tidak lain, tidak bukan saudara, masalah itu Tuhan izinkan untuk mengukur kualitas iman saudara. Untuk mengukur kualitas iman murid-murid Yesus, Yesus izinkan badai datang saudara di tengah-tengah perahu murid-murid. Untuk mengukur iman seorang perempuan Kanaan, Tuhan izinkan anaknya sakit. Untuk mengukur iman dari seorang perwira Romawi, Tuhan izinkan saudara, hambanya sakit. Jadi seringkali masalah dipakai untuk mengukur iman Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau tidak ada masalah kelihatannya fine-fine semua. Kalau tidak ada masalah semua angkat tangan, nyanyi saudara, pelayanan. Tetapi ketika ada masalah, engkau tetap tegar dalam menghadapi masalah. Artinya kau punya iman yang besar. Yang setuju katakan amin. Berapa banyak saudara kelihatannya rohani, kelihatannya rajin. Tapi sedikit kena masalah. Orang itu langsung babak belur. Saya berharap saudara pagi hari ini. Masalah boleh datang dalam hidup saudara.
Masalah bukan untuk menenggelamkan saudara, tapi masalah untuk mengukur seberapa besar kadar iman saudara. Dan saya berharap bukan sekedar tahu, kita mau upayakan terus buat iman kita semakin hari semakin bertumbuh, semakin bertumbuh. Amin. Ada 3 hal saudara, ya. 3 wujud dari iman yang sehat itu seperti apa? Ya, ada 3 wujud. Yang pertama saudara, orang yang punya iman yang sehat, orang yang punya iman yang tegar, yaitu yang pertama orang tersebut bertekun dalam doa ketika Allah terasa berdiam diri. Itu iman saudara, ukuran iman yang kuat. Ketika bertekun dalam doa ketika Allah terasa berdiam diri. Ayatnya dikatakan dalam Habakuk 1 ayat 2, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, ini bentuk doa bukan? Ya, berseru kepada Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi Engkau tidak mendengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak Kau tolong. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang punya iman yang bugar, ketika kelihatannya saudara, ketika Allah terasa berdiam diri, tetapi orang itu justru bertekun di dalam doa. Setelah Raja Yosia yang takut akan Tuhan itu mati, maka digantilah oleh raja-raja yang tidak takut akan Tuhan. Yoyakim, Sedekia tidak takut sama Tuhan. Dampaknya membawa Yehuda kembali kepada penyembahan berhala, ketidakadilan, penindasan, korupsi, kekerasan terjadi di mana-mana. Lalu kerajaan Babel menyerang Yehuda dan menghancurkan bait Allah saudara. Nah pada saat itulah Habakuk hadir dan Habakuk melihat segala sesuatunya yang terjadi saudara. Lalu Habakuk mulai berseru kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab. Dikatakan, mengapa engkau diam saja melihat kejahatan? Di situasi seperti ini saudara, apa yang dilakukan oleh Habakuk? Ketika dia melihat keadaan yang begitu mengerikan, lalu dia melihat Tuhan tidak melakukan apa-apa, Tuhan berdiam diri. Apa yang dilakukan oleh Habakuk? Habakuk berseru kepada Tuhan, dikatakan Habakuk bertanya kepada Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, iman yang bugar ketika ada masalah itu justru bertekun di dalam Tuhan. Amin. Bukan mundur saudara, bukan mundur, tapi justru bertekun di dalam doa. Berapa banyak saudara ada orang pelayanan ketika banyak masalah datang kepada gembala katakan, Pak mohon izin saya mau istirahat dulu lagi banyak masalah. Berapa banyak orang mundur dari gereja saudara karena sedang menghadapi banyak persoalan. Seolah-olah Tuhan tidak jawab pergumulannya. Tetapi itu tidak terjadi atas Habakuk. Ketika dia melihat saudara tidak ada jawaban dari Tuhan. Ketika dia melihat tidak ada sesuatu yang baik. Apa yang dilakukan oleh Habakuk? Dia tekun di dalam doa. Bertanya kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Itu ukuran iman yang tangguh atau iman yang bugar. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tentunya banyak persoalan dalam hidup ini bukan? Seringkali persoalan itu alat untuk melihat kualitas iman saudara. Kalau nggak ada masalah rasanya fine-fine aja saudara. Tapi ketika menghadapi persoalan dan seolah-olah Tuhan tidak menjawab saudara. Seolah-olah Tuhan berdiam diri, Tuhan cuek saudara. Lalu apa yang saudara lakukan pada saat seperti itu? Orang yang tangguh imannya seperti Habakuk, yang dia lakukan adalah bertekun di dalam doa. Bukan mundur. Ada orang mundur saudara ketika masalahnya tidak selesai.
berharap pertolongan Tuhan, namun Tuhan tidak tolong-tolong, akhirnya dia memutuskan marah kepada Tuhan, dia kecewa kepada Tuhan, udah gak usah pelayanan-pelayanan lagi, gak usah gereja-gerejaan lagi. Tuhan tidak jawab pergumulan doa saya, dia memutuskan untuk mundur. Habakuk tidak seperti itu. Habakuk tidak seperti itu. Yang dia lakukan apa saudara? Yang dia lakukan justru dia bertekun di dalam doa. Itu karena dia punya iman yang bugar. Halo, ada amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Di situasi seperti ini, sekali lagi Habakuk tidak meninggalkan Tuhan, tapi justru dia semakin dekat lewat doa. Dia berseru, berteriak kepada Tuhan. Bapak, Ibu, di situasi seperti ini seringkali Tuhan menguji. Tahukah saudara, ketika saya mengurus izin gereja di Kota Magelang, saya mengurus dalam kurun waktu 14 tahun. Bukan waktu yang singkat. 3 wali kota silih berganti, saudara, menolak saya. Yang pertama dia tolak, yang kedua ditolak, saudara. Alasannya berbagai macam. Sedangkan persyaratan semua sudah saya penuhi. 90 tanda tangan warga, 60 tanda tangan orang-orang Kristen. Semua sudah dikumpulkan. Tanda tangan RT sudah, tanda tangan RW sudah, tanda tangan lurah sudah, tanda tangan camat, semua sudah selesai, saudara. Saya masuk, saudara, dimentahkan. Dikatakan ini tanda tangan palsu ini. Buat ulang. Jadi saya harus buat ulang lagi. Saya kumpulkan KTP, ya, minta KTP-nya difotokopi, di sebelah kanannya tanda tangan harus sesuai dengan KTP. Untuk memastikan bahwa tanda tangan ini asli. Sudah kumpul lagi semua, saudara. Dimentahkan lagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Gerejanya dekat musola, nanti mengganggu. Gerejanya masuk nanti akan menimbulkan kemacetan dan sebagainya. 14 tahun saya mengurus, saudara. Sampai saya kalau pimpin doa itu malu, karena pokok doanya itu udah 14 tahun gak ganti-ganti, berdoa untuk izin. Sampai malu, aduh sudah doa lagi. Sampai satu titik, saudara, saya sudah hampir putus asa. Saya mau jual aja itu. Tanah gereja mau saya jual saja. Saya belikan ruko di tengah kota. Aman-aman saja bisa beribadah. Menurut saya, saudara. Lalu di last minute, saudara, saya akan coba satu kali lagi untuk minta izin. Yang paling sulit di Departemen Agama, saudara. Ada 11 gereja yang ditolak. Saya termasuk yang ke-12. Saya datang pada saat itu, saudara, saya ketemu langsung dengan Kepala Departemen Agamanya. Tolong saya minta rekomendasi dari Bapak. Persyaratan sudah saya perlengkapi. Tolong tanda tangan, saya hari ini mau pergi ke Jakarta, 3 hari lagi saya kembali ke Magelang, surat itu sudah jadi ya, saya ambil. Ini Kepala Departemen Agamanya bingung, ini siapa ini? Kok berani perintah dalam 3 hari sudah jadi, saudara. 3 hari kemudian saya datang. 3 hari kemudian saya datang, lalu dia belum tanda tangan. Dia tanya, Bapak ini siapa? Kok bisa perintah saya 3 hari harus sudah tanda tangani? Saya pemilik tanah tersebut bersama 2 kawan saya. Oh baik, kalau begitu kamu buat surat pernyataan bahwa tanah itu dihibahkan ke gereja, nanti saya bikinkan surat rekomendasi. Baik, saya bilang. 1 jam lagi saya akan kembali. 3/4 jam saya kembali lagi. Sudah ditandatangani. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Antonius Mulyadi Tanujaya, pemilik tanah, sertifikat nomor sekian, menghibahkan tanah tersebut kepada gereja. 2 kawan saya tanda tangan semua. Akhirnya disodorkan, lalu Departemen Agama langsung tanda tangan sign. Saya pulang menangis, saudara. Akhirnya besoknya saya datang lagi ke sana. Saya mau kasih bingkisan, saya bukan nyogok, saya nggak pernah nyogok, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ditangkap polisi pun saya nggak pernah nyogok. Ada di sini yang suka ditangkap polisi? Saya nggak pernah nyogok ya. Akhirnya saya datang lagi, saya bawa bingkisan.
Ya, saya bawa satu keranjang, isinya ada sirup ABC, ada apalagi kongguan, mau saya isi anggur mahal saudara. Saya kasih semangka yang besar, saya bungkus, saya datang lagi ke sana. Saya ketok kantornya. Selamat siang Pak, Ibu, saya mau ketemu Ketua Departemen Agama. Dia bilang, oh sudah pensiun Pak. Kemarin itu hari terakhir, dia tugas, sekarang sudah pensiun, sudah kembali ke Semarang. Saya ingin beritahu saudara, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Yang perlu kita lakukan adalah di saat-saat kita melihat tidak ada jawaban. 14 tahun saudara berdoa seolah-olah Tuhan tidak menjawab. Tapi sampai satu titik saudara, Bapak itu mungkin pikir, besok saya pensiun. Nah masa bodoh lah, ada gereja, ada nggak ada gereja, dia langsung tanda tangan. Tuhan tolong tepat pada waktunya. Kalau saja terlambat satu hari, Bapak Ibu Saudara sekalian, pengganti yang baru tidak akan tanda tangan sampai hari ini mungkin. Ya, Tuhan tolong tepat pada waktunya 14 tahun. Yang diperlukan adalah tekun dalam berdoa. 14 tahun bukan waktu yang singkat. Sampai saya malu pimpin doa saudara. Karena pokok doanya 14 tahun sama seperti itu saudara. Doakan izin gereja, doakan izin gereja. Saudara yang dikasih Tuhan, tapi saya bersyukur sampai satu titik. Tuhan atur semuanya, tepat waktunya. Tuhan tidak pernah terlambat dan Tuhan tidak pernah terlalu dini. Yang setuju katakan amin. Habakuk ketika dia melihat saudara keadaan bangsa Israel yang kacau balau. Mereka menyembah berhala lagi. Mereka hidup dalam perjinahan. Kejahatan di mana-mana, korupsi di mana-mana. Apa yang dilakukan oleh Habakuk? Apakah Habakuk marah kepada Tuhan dan meninggalkan pelayanan Anda? Habakuk justru dia tekun di dalam doa. Akhirnya Tuhan tidak pernah kecewakan. Amin. Oleh sebab itu yang pertama, bertekun dalam doa ketika Allah belum bertindak sesuai firman-Nya. Itu yang pertama ya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, 3 wujud dari iman yang sehat. Yang ketiga, bertekun dalam doa ketika Allah belum bertindak sesuai firman-Nya. Ayat ketiga dikatakan, mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman, ya aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Yang kedua, ciri-ciri orang yang punya iman yang tangguh adalah bertekun dalam doa ketika Allah belum bertindak sesuai dengan firman-Nya. Saudara, seringkali kita berharap Tuhan menggenapi firman-Nya di tengah-tengah kesulitan, bukan? Tetapi seringkali kita tidak mendapatkan pertolongan Tuhan ya pada saat itu. Apa yang dilakukan oleh Habakuk, saudara? Ketika dia menghadapi masalah yang besar, tetapi Tuhan Tuhan belum bertindak sesuai dengan firman-Nya. Bukankah firman-Nya adalah janji-janji saudara? Tapi Tuhan belum menggenapi. Nah sepanjang nunggu sampai Tuhan menggenapi, apa yang dilakukan oleh Habakuk? Habakuk tetap tekun berdoa. Saudara, iman yang tangguh adalah iman yang tekun berdoa di saat Tuhan belum menggenapi firman-Nya. Saya ini kawin dengan istri saya hamba Tuhan. Istri saya ini orang tuanya itu agamanya Tao. Saudara tahu? Tao itu dari aliran Konghucu tapi karismatiknya saudara. Ya, dia bisa numpangkan tangan sembuh. Orang tua saya salah satu majelis dari aliran Tao dan sudah 30 tahun ciacai. Saudara tahu ciacai? Nggak makan daging, nggak makan bawang. 30 tahun saudara. Nah saya ketemu dengan mertua saya.
ya, yang punya aliran tahu. Sementara saya pendeta, saudara. Jadi bagaimana caranya? Saya coba untuk injili, dia bilang ya sudah masing-masing aja, masing-masing aja. Saudara, tapi istri saya mendapatkan penglihatan. Istri saya mendapatkan penglihatan suatu saat di dalam acara KKR yang besar. Dia lihat mamanya dan papanya hadir dan ada di tengah-tengah KKR tersebut. Dan itu kami pegang, saudara, untuk kami doakan. Kami doakan, saudara. Ini jawaban dari Tuhan. Ini pernyataan dari Tuhan. Bahwa mertua saya suatu saat pasti bertobat. Dan saya tagih terus janji Tuhan. Ketika kami berdoa, Tuhan mana janjimu? Tuhan berikan penglihatan kepada istri bahwa kedua mertua ikut dalam acara KKR. Dan kami mencoba untuk menafsirkan kedua mertua saya percaya dan bertobat kepada Tuhan. Saudara, kami berdoa sama istri saya, minta supaya penglihatan itu boleh digenapi. Tetapi apa yang terjadi? Bukan semakin ada tanda-tanda bertobat, tapi semakin ngaco, saudara. Kalau saya ajak ke restoran, makan, saudara, apa yang dilakukan? Dia cium semua makanan. Oh, ini digoreng, goreng minyaknya kotor, ini pasti gorengnya bekas goreng ikan dan sebagainya. Selalu dicium gini, saudara. Ya. Dan mertua saya ini ilmunya tinggi, kalau dia sila, saudara tahu sila ya, dia bisa 20 cm di atas lantai. Ilmunya tinggi, saudara. Ya. Nah, saya coba, saudara, dan saya perhatikan ada tanda-tanda, tidak ada tanda-tanda bertobat. Tidak ada tanda bertobat. Tapi firman Tuhan katakan percaya kepada Tuhan, maka seisi keluargamu akan diselamatkan. Itu janji firman Tuhan, bukan? Tapi tidak ada tanda-tanda. Tidak ada tanda-tanda, saudara. Akhirnya 10 tahun kemudian, saudara, saya panggil mertua saya untuk tinggal sama-sama di rumah. Ya, sudah 8 tahun sekarang ya. 8 tahun. Saya panggil ke rumah. Di rumah pun belum ada tanda-tanda. Ya, belum ada tanda-tanda Bapak Ibu Saudara sekalian. Selalu ya masing-masing aja ya, kamu Kristen, saya agama tahu, masing-masing aja. Saudara, suatu saat saya punya kawan dari Australia, orang bule, dia main ke tempat saya. Lalu, ya terima kasih. Lalu saya ceritakan bahwa mama saya bukan orang percaya. Mama saya agamanya tahu. Oh boleh berkenalan, oh yuk silakan. Akhirnya saya ajak. Dia tidur di bawah, saya ajak ke ruang tamu, saya ada di atas. Lalu kawan saya ini mulai memberitahu bahwa harus percaya Yesus. Kalau enggak percaya, Yesus satu-satunya bisa menyelamatkan. Ya, akhirnya dia tanya, ibu mau percaya sama Tuhan Yesus? Di pemikiran saya pasti jawabannya kan masing-masing aja gitu ya. Akhirnya langsung saya cut, Mah, ibu ini menjelaskan tentang Yesus. Mama pikir ya, satu hari, besok pagi beritahu saya. Lalu mama saya bilang ini, enggak usah tunggu besok. Saat ini juga mama mau percaya sama Tuhan Yesus. 25 tahun saudara kami berdoa untuk hal itu. 25 tahun, akhirnya sore hari itu dia terima Tuhan Yesus, suami istri terima Tuhan Yesus. Dan sampai hari ini dia setia beribadah bersama-sama dengan kami. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Di saat-saat firman Tuhan, saudara, tidak terjadi seperti yang terjadi oleh Habakuk. Dia tetap bertekun dalam doa ketika Allah belum bertindak sesuai dengan firman. Tapi apa yang dia lakukan, dia tetap, Bapak Ibu Saudara sekalian, dia tetap bertekun di dalam doa. Dan apa yang terjadi, nanti pasal-pasal selanjutnya minggu depan akan saudara dengar apa yang akan terjadi. Tetapi kita belajar bersama-sama ketika Tuhan belum bertindak sesuai firman-Nya. Apa yang dilakukan oleh Habakuk? Apa Habakuk mulai meragukan janji Tuhan?
Apakah Habakuk mengatakan, Tuhan mana janjimu? Tuhan mana katanya engkau Allah yang setia? Katanya engkau sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan aku. Mana sekarang engkau tidak bertindak apa-apa sesuai dengan firman-Nya? Bukankah saudara saya pun bisa mengklaim Tuhan mana? Bukankah engkau berfirman satu orang percaya maka seisi keluarga akan diselamatkan? Saudara, yang saya lakukan, saya tetap percaya kepada firman Tuhan. Yang saya lakukan, saya terus konsisten berdoa. 25 tahun, Bapak Ibu Saudara sekalian, 25 tahun. Tahun kemarin, mertua saya bertobat, semua dibuang. Masa-masa lalu semua saya bakar, saudara. Dan sekarang dia setia. Saudara tahu, setiap pagi bersama dengan saya. Setiap pagi, setiap malam, baca satu pasal Alkitab, saya khotbahkan dan saya doakan setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita mulai meragukan firman Tuhan, berapa banyak orang yang sudah mulai mundur. Ketika Tuhan belum tolong kita, kita sudah memutuskan untuk mundur. Tapi Habakuk tidak. Ketika dia menunggu janji Tuhan, firman-Nya yang belum digenapi, dia tetap bertekun. Dan akhirnya, saudara bisa dapatkan nanti minggu depan, Tuhan jawab pergumulan doa Habakuk. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin ada janji firman Tuhan yang belum Tuhan genapi dalam hidup saudara. Jangan kendor, jangan mundur. Tekun seperti Habakuk, terus berdoa sampai Tuhan genapi janjinya. Amin. 25 tahun saudara, bukan setahun, bukan 7 bulan, 25 tahun saya berdoa untuk mertua. Dan tahun kemarin Tuhan jawab. Ya. Baik, yang ketiga Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yang ketiga, ya, 3 wujud dari iman yang sehat adalah bertekun dalam doa ketika keadaan tidak seperti yang kita harapkan. Seperti yang tidak kita harapkan. Kita sering mendengar ayatnya dikatakan demikian. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar, itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Di situasi seperti itu saudara, apa yang dilakukan oleh Habakuk ketika dia melihat keadaan seperti yang tidak dia harapkan, apa yang dia lakukan? Habakuk tetap bertekun di dalam doa. Itu kondisi yang terjadi pada saat itu. Sesuatu yang tidak diharapkan. Alkitab katakan apa? Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar, itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Saudara, di situasi yang terjadi tidak sesuai yang kita harapkan. Tapi Habakuk tetap dia tekun di dalam doa. Alkitab, kita seringkali mendengar bahwa hukum adalah panglima yang tertinggi. Betul ya? Bukan presiden, tapi hukum panglima yang tertinggi. Artinya kalau presiden salah ya tetap dihukum. Artinya hukum adalah panglima yang tertinggi. Kalau hukum itu menjadi tumpul, saudara, apa yang akan terjadi? Orang tidak takut sama Tuhan. Kalau orang tidak takut sama Tuhan, saudara, lalu orang akan melakukan sesukanya. Itulah kejadian yang terjadi di zaman Habakuk. Ya. Orang tidak takut kepada Tuhan, bahkan orang fasik dikatakan menganiaya orang benar. Seharusnya kan orang benar yang berkuasa atas orang fasik. Tapi terjadi kebalikannya Bapak Ibu Saudara sekalian. Terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi Habakuk dia tetap bertekun di dalam doa. Amsal 29 ayat 2 dikatakan, jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau hukum sudah tumpul, maka manusia sudah tidak takut akan Tuhan lagi.
kekerasan, korupsi terjadi di mana-mana saudara. Yang benar bisa menjadi salah, yang salah bisa menjadi benar. Itulah kondisi Habakuk pada saat itu. Di situasi yang tidak dia harapkan, dia tetap Dia tetap tekun berdoa. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya di masa-masa sukar, ya, sejak pandemi, saya mengajak jemaat semua untuk doa pagi dan doa malam. Dan itu sudah berjalan kurang lebih 7 tahun. Ya, setiap pagi dan setiap malam lewat Zoom. Jadi setiap pagi saya khotbah, malam juga khotbah. Saya setiap hari satu pasal, saudara, 4 tahun selesai pembacaan firman Tuhan dan sekarang sudah pembacaan yang kedua. Nah, pokok-pokok doa kita ini adalah supaya terjadi kebangunan rohani di dalam gereja. Supaya terjadi kebangunan rohani kepada satelit kita yang ada di Gunung Merapi, saudara. Ya. Jadi Gunung Merapi itu berdiri sejak tahun 2010 ketika erupsi, saudara. Ketika erupsi, saya langsung bergerak, saya sewa lahan gudang beras, lalu saya tampung para pengungsi pada saat itu. Ada 200 pengungsi hadir. Lalu kita kasih makan, ya, anak kecil kita kasih susu dan sebagainya. Nggak berapa lama kita seluruh jemaat bergerak, saudara, menginjil. Dan luar biasa Tuhan buka pintu, banyak yang bertobat, saudara. Saya membaptis sampai hari ini kurang lebih ada 80 orang muslim. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan bukakan jalan. Setelah itu kami mendirikan sebuah gereja MDC di puncak Gunung Merapi. Ya, jadi kalau ada Bapak Ibu yang mau main ke Merapi, silahkan mampir di MDC sana ya. Ada ruangan buat tamu, bisa bermalam di sana. Di paling tinggi, saudara, di paling tinggi di puncak Gunung Merapi. Jadi buka itu sudah nggak ada pohon, batu-batu aja yang besar. Ya. Nah, kami ada gereja di sana. Nah, namun pergumulan kita supaya terjadi kebangunan rohani. Bagaimana caranya untuk terjadi kebangunan rohani? Apa harus tunggu Gunung Merapi meletus lagi? Ya, tentunya enggak ya, kita berdoa supaya terjadi kebangunan rohani. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Bukannya kebangunan rohani, malah banyak gereja yang dipersekusi hari-hari ini, bukan? Ya, di Tangerang baru-baru ini gereja ditutup, sedang ibadah diusir. Sementara saya berdoa supaya terjadi kebangunan rohani. Tapi satu sisi kejadian peristiwa yang tidak saya harapkan terjadi di mana-mana di Indonesia ini, saudara. Akhirnya itu tidak membuat saya berhenti, saya terus berdoa. Saya tekun berdoa dan saya melakukan sesuatu. Kita akan lihat klip ya. Klip tahun kemarin. Desember kalau tidak salah, tahun 2020, beberapa bulan yang lalu. Ya, kita buat acara KKR di sana dan saudara akan bisa melihat sesuatu yang bertentangan, saudara, bertolak belakang, saudara. Saya berharap tapi keadaan di sekitar orang banyak gereja yang dipersekusi, tapi kami tetap tekun dalam doa dan hasilnya luar biasa. Bisa ditampilkan?
kemuliaan kepada Tuhan. Saudara, masalah adalah cara untuk menguji seperti apa kualitas iman kita. Seringkali Tuhan izinkan masalah karena Tuhan ingin melihat seperti apa kualitas iman kita. Seperti yang dialami oleh Habakuk pada saat itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Habakuk menjerit berseru kepada Tuhan melihat kondisi yang sangat mengkhawatirkan bangsa Yehuda pada saat itu. Dan dia mulai bertanya, Tuhan kenapa hal ini terjadi? Padahal Tuhan ingin saudara melihat kualitas iman daripada bangsa ini. Dan Habakuk melihat persoalan itu dia tidak mundur, tapi justru dia bertekun di dalam doa. Saudara, kalau ada doa-doa yang saudara naikkan sampai hari ini Tuhan belum jawab mungkin. Seolah-olah Tuhan diam. Saya ingin beritahu, tetap bertekun dalam doa. Sampai Tuhan jawab doa saudara. Dia tidak pernah terlambat dalam menolong. Dia tidak pernah terlalu dini dalam menolong saudara. Yang kedua saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita melihat bahwa Tuhan terasa. Yang kedua, ketika Allah belum bertindak sesuai firman-Nya. Ada banyak janji firman Tuhan, saudara. Tapi Tuhan belum bertindak ya untuk menggenapi setiap firman-Nya. Mari kita mau ambil sikap seperti Habakuk. Dia tetap bertekun di dalam doa sampai janji itu digenapi. 25 tahun saya minta supaya mertua saya bisa bertobat. Akhirnya mertua saya bertobat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya tidak menyangsikan pada saat itu tentang firman Tuhan. Satu orang percaya maka seisi rumah akan diselamatkan. Saya selalu tanya, mana Tuhan janjimu Tuhan? Mana janjimu ya Tuhan? Dan Tuhan genapi 25 tahun. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus tetap bertekun dalam doa ketika keadaan tidak seperti yang kita harapkan. Saya berharap supaya terjadi kebangunan rohani. Tetapi apa yang terjadi? Justru terjadi semakin banyak persekusi hari-hari ini. Saya ingin beritahu Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan berdiam diri. Tapi harus terus tekun berdoa. Supaya Tuhan kirim lebih banyak jiwa-jiwa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari-hari ini banyak orang yang bertobat terima Tuhan Yesus. Satu sisi persekusi di mana-mana, tapi satu sisi yang bertobat banyak sekali. Saya sangat bersyukur untuk hal itu. Oleh sebab itu, bertekunlah di dalam doa. Kalau kita merasakan sesuatu yang tidak seperti yang kita harapkan. Pagi hari ini kita mau punya iman yang teguh. Amin. Jangan mundur. Ketika engkau melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan harapanmu, jangan mundur. Terus bertekun di dalam doa. Saya ngalami Bapak Ibu Saudara sekalian, saya banyak mujizat terjadi ya dalam hidup kami. Dan pagi hari ini saya ingin sharekan, saya ingin impartasikan supaya saudara boleh punya iman yang besar. Sehingga engkau bisa ngalami mujizat-mujizat yang besar. Pemain musik bisa maju ke depan, kita mau nyanyikan satu pujian. Haleluya.
Mari saya undang saudara bangkit berdiri. tak berpindah, Oh haleluya. tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Bapak Ibu, saudara sekalian, mungkin keadaan kita pagi hari ini tidak ubahnya seperti zaman Habakuk, saudara. Habakuk melihat bahwa ada banyak persoalan terjadi atas bangsa Yehuda. Karena raja yang tidak takut akan Tuhan, maka bangsa itu mengalami banyak persoalan. Mereka kembali kepada penyembahan berhala. Hukum menjadi tumpul. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Hakim mulai tidak adil. Terjadi korup di mana-mana. Itu masa-masa kegelapan sedang terjadi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu Habakuk mulai bertanya kepada Tuhan. Tetapi Allah terasa berdiam diri. Mungkin kita sering mengalami seperti ini, saudara. Kita sedang mengalami masalah, persoalan, kita berseru kepada Tuhan. Tapi Tuhan seringkali seolah-olah berdiam diri. Saya ingin beritahu apa yang dilakukan oleh Habakuk ketika dia merasa bahwa Allah terasa berdiam diri. Habakuk tidak marah kepada Tuhan. Habakuk tidak menyalahkan Tuhan. Habakuk tidak mundur sebagai nabi. Tapi justru sebaliknya, Habakuk tekun dalam berdoa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau situasi seperti itu sedang kau alami pagi hari ini, mungkin keadaan sekitarmu, keadaan keluargamu tidak baik-baik hari-hari ini. Mungkin masalah keuanganmu tidak baik-baik hari-hari ini. Dan kau mulai berseru Tuhan, tapi Tuhan terasa berdiam diri. Saya ingin beritahu, jangan putus asa. Tekun berdoa seperti Habakuk. Jangan menyalahkan Tuhan. Karena seringkali masalah Tuhan pakai untuk melihat kualitas iman saudara. Kalau saudara mulai mundur, saudara mulai goyah, menyalahkan Tuhan, saya ingin beritahu, iman seperti itu adalah iman yang mandek, saudara. Tuhan ingin imanmu bertumbuh. Mulai bertekun di dalam doa seperti Habakuk. Kalau pagi hari ini engkau pegang janji firman Tuhan, tetapi pada saat itu saudara, Allah masih belum bertindak sesuai dengan firman-Nya. Jangan menganggap hal-hal yang tidak baik kepada Allah. Jangan berpikir Allah tidak setia. Tapi sebaliknya, kau harus tekun berdoa sampai janji digenapi dalam hidupmu. Itu adalah iman yang tegar, iman yang sehat. Dan yang ketiga, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika saudara sedang menghadapi satu situasi yang bertentangan dengan apa yang kita harapkan, jangan putus asa.
Satu sisi saya ingin terjadi kebangunan rohani, tapi satu sisi persekusi di mana-mana terjadi, saudara. Dan itu tidak membuat saya diam. Saya terus tekun berdoa. Dan saya tekun, saya buat KKR dalam waktu terakhir ini berulang-ulang. Dan saya percaya satu desa itu akan dimenangkan oleh Tuhan. Saudara lihat tadi, film tadi itu, satu desa. Setelah itu 2 bulan kemudian saya buat untuk yang kedua kali 3 bulan. Yang hadir lebih banyak lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan menyerah. Tetap tekun berdoa. Sampai janjinya digenapi sesuai dengan harapan yang saudara inginkan. Nyanyikan lagu ini sekali lagi. Saya akan berdoa. Haleluya. Walaupun gunung itu tak bertindak, Amin. tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa rasa Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Saudara, saya mau berdoa buat saudara pagi hari ini. Terlebih saya mau impartasikan iman, supaya engkau punya iman yang tegar. Kalau ada di antara saudara yang sedang bergumul persoalan, dan kau melihat belum ada tanda-tanda, tapi saya ingin beritahu, kau harus punya iman yang kuat, supaya janji Tuhan itu digenapi dalam hidup saudara. Angkat tangan dimanapun saudara berada, tidak usah malu. Saya pergunakan waktu yang sangat singkat ini maju ke depan, dan saya akan berdoa buat saudara mengimpartasikan supaya iman yang kuat, yang kokoh bisa saudara miliki pagi hari ini. Tinggalkan tempat dudukmu dan maju ke depan. Gak usah malu, engkau sedang berurusan dengan Allah pada saat pagi hari ini. Siapa lagi? Siapa lagi? Silakan. Engkau yang sedang mengalami kesesakan mungkin. Engkau belum melihat tanda-tanda. Maju ke depan. Saya akan pergunakan waktu yang singkat ini untuk berdoa buat saudara. Siapa lagi? Mari, siapa lagi? Haleluya, haleluya.
Mari kita mempersiapkan roti dan anggur. Adakah di antara Bapak, Ibu, Saudara yang belum menerima roti dan anggur bisa angkat tangan supaya bisa dilayani? Baik, apabila sudah menerima roti dan anggur, mari kita mempersiapkan roti di tangan kanan kita. Kalau Tuhan yang mengasihi kita hingga Dia merelakan, menyerahkan nyawanya untuk menebus kita, masakan Tuhan akan berdiam diri ketika kita menghadapi pergumulan dalam hidup ini? Tidaklah mungkin. Oleh karena itu, ketika kita mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini, kita mengingat kasih setia Tuhan. Mengingat kasih-Nya yang luas, tidak terbatas. Di dalam kasih-Nya Dia tidak akan membiarkan kita menjalani hidup itu seorang diri. Walaupun kadang kita tidak bisa memahami jalan pikiran Tuhan dan kita tidak bisa mengerti maksud kehendak Tuhan. Percayalah, Dia tetap Allah yang mengasihi kita. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Pada malam waktu sebelum Yesus diserahkan, Dia mengambil roti, memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan, kami mengakui roti ini melambangkan persekutuan dengan tubuh-Mu yang diserahkan bagi kami. Di dalam kasih-Mu yang begitu besar, Engkau rela memberikan nyawa-Mu untuk menebus kami dari dosa dan hukuman dosa. Tidaklah mungkin Engkau akan berdiam diri ketika kami menghadapi pergumulan dalam hidup ini. Tuhan, terima kasih. Kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Kasih-Mu tidak pernah undur dari hidup kami. Kasih-Mu tidak pernah berkurang bagi kami. Kami tetap percaya kasih-Mu tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam kasih-Mu, Engkau rela menggantikan kami di kayu salib. Demi nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kami. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan. Demikian pula Yesus mengambil cawan sambil berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Darahku yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa banyak manusia. Tuhan Yesus, kami mengakui cawan ini persekutuan dengan darah-Mu yang kudus. Darah yang ditumpahkan untuk menebus kami, menyelamatkan hidup kami. Dengan mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, kami mengakui, meyakini Tuhan, bahwa darah-Mu itu mengalir di dalam hidup kami. Darah yang kudus itu, darah yang penuh kuasa itu. Terima kasih Tuhan, untuk pencurahan darah-Mu yang menyucikan kami, yang menguduskan kami, yang memberkati hidup kami, sehingga kami memiliki harapan akan hidup yang kekal di dalam Engkau. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum bersama-sama.
Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bersyukur bahwa Allah senantiasa mengasihi kita. Bersyukur di dalam kasih-Nya itu, Dia bersama-sama dengan kita. Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Bersyukur di dalam penyertaan-Nya itu, kita melihat hari esok yang penuh pengharapan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah terkam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadiku takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, yang Engkau beritakan bagi kami melalui hamba-Mu Pak Antoni. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang menyegarkan iman kami, yang membuat iman kami kembali bertumbuh mekar di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, iman kami boleh bergairah kembali bahwa sesungguhnya Engkau tetap Allah yang tetap bekerja menyediakan masa depan yang indah bagi kami. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk hamba-Mu Pak Antoni dan istri yang Kau kirim untuk menjadi berkat bagi kami melalui firman-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk hamba-Mu ini, biar Engkau tetap dan terus memakai hidupnya untuk menyuarakan kebenaran firman-Mu, di mana melalui kehidupannya, melalui pelayanannya, firman Allah terus bergema dan banyak orang boleh mengenal kebenaran-Mu ya Tuhan. Berkati pelayanannya, berkati jemaat yang Tuhan percayakan, tambahkan dengan jiwa-jiwa ya Tuhan. Berkati keluarganya, berkati Tuhan sampai kepada anak-anaknya, masa depan yang indah Engkau sediakan bagi mereka. Kami berdoa ya Allah, menyerahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu, biar Engkau terus memelihara, menjaga, merawat, melindungi dan memakai hamba-Mu untuk kemuliaan dan keharuman nama-Mu. Jemaat yang Tuhan kasihi, mari kita membuka hati dan mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Berkat yang terbaik, berkat yang teristimewa dari tempat yang maha tinggi. Berkat di dalam rumah tanggamu, berkat di dalam kehidupan anak-anakmu, berkat di dalam kesehatanmu, berkat di dalam pekerjaanmu. Engkau tetap menjadi umat yang diberkati oleh Tuhan. Dari sekarang sampai selama-lamanya, berkatnya tidak akan beralih dari hidupmu, berkatnya tidak akan beranjak dari hidupmu, berkatnya termeterai di dalam kehidupanmu sampai kepada anak cucumu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang diberkati Tuhan bersama-sama mengatakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua.